Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning class. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay. Before we start the meeting today, let's pray together. Cahya, can you lead to pray? Yes, ma'am. Okay, friend. Before we start the lesson, let's pray together. Finish. Okay, thank you, Cahya. Now, I will check your attendance first. When I call your name, please say present. Alia Novia, Present. Alif Ristaningsih, Present. Anasa Dahmawati, Present. Anissa Fajrin, Present. Aprilia Mutiara, Present. Arlita Amalia, Si. Aura Masayu, Ayu Saada, Present. Cahya Aprilia, Present. Cantika Sekar, Present. Chelsea Aulia, Present. Cika Novitasari, Present. Clara Trinovisa, Present. Dia Sekar, where is Dia? Yes. Okay. Dwi Ambar, Eka Revanda, Present. Erlita Putri, present. Hasya Nur Aini, present. Indra Dewi, Present. Ira Dwi, present. Rifa Almadanti, Present. Mega Delia, Present. Mika Melia, Mianda Nifek, Present. Novi Fitriani, Present. Pamela Handa, Present. Risania, Present. Silva Novi, Present. Sinta Aulia, Present. Sri Setio, Surantina, Present. Yulia Safitri, Present. Zulfa Dara. Present. Okay. Now I will show you some slides here. This is the main competence of the material today. You can read by yourself. Silakan dibaca ya. Okay, have you finished? Yes, ma'am. Okay. And the next slide is basic competence. You can read by yourself. Okay, have you finished? Yes, ma'am. Okay. Okay, class. This is the indicators of the material today. There are 4 indicators here, yaitu menganalisis, menyimpulkan, menyusun, dan mengkomunikasikan. And then this is the learning objective of the material today, and there are 4 learning objective here. The first one is melalui diskusi dengan peserta didik lain dan mengamati gambar yang ditampilkan dengan PPT dan atau di Google Classroom, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang di sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya secara teliti dan tepat. And the second one is melalui
teks lain dapat berupa link yang disarankan oleh guru dan mendiskusikannya. Peserta didik dapat menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai teks surat berbagi sesuai dengan konteks penggunaannya secara teliti dan tepat. And the third one is, setelah berdiskusi dengan guru dan peserta lain, peserta didik dapat menyusun teks surat berbagi sesuai dengan konteks penggunaannya secara mandiri. Dan yang keempat, yaitu setelah berdiskusi bersama peserta lain, peserta didik dapat mengkomunikasikan surat berbagi dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat sesuai dengan konteks penggunaan dengan bahasa. Before we discuss about the material today, I will ask you, did you remember about the material in the previous meeting? Chelsea, did you remember? Simple future tense, Mom. Okay, good. It's about simple future tense. Okay, now please look at the picture below. Silakan lihat gambar di bawah ini, ya. What do you think about the picture? Apa ini, gambar apa? Surat. Apalagi selain surat yang ada di dalam pikiran ketika melihat gambar ini? Okay. This picture related to the material that we are going to discuss today, ya. Jadi gambar itu akan berhubungan dengan materi hari ini. Okay, now please look at Susan's problem. Cantika, can you read this text, please? Yes, Mom. Okay. Susan problem. Susan is having a semester test right now. She lives in Jammu. She is very basic to study. 3 days later, she will finish doing the test. Anyway, she has a handsome cousin, Donnie, in Riau. She wants to tell about to plan to spend the holiday with Donnie's family, but she can do nothing right now. Okay. Thank you, Cantika. Okay, based on Susan's problem here, I have 4 problems to solve based on this situation. Okay, the first one is, how can Susan tell her plan to spend the holiday with her cousin's family? And the second one is, please create a text to help Susan solve her problem based on the provided situation. And the third one, what kind of text should Susan learn about? And the fourth one is, how can you tell her about how to create it? Okay, to solve this problem, I will ask you to make a group of 4 or 5. Silakan membuat grup isinya 4 sampai 5 orang. Berdasarkan 4 saja ya. Silakan Dimulai. The third lesson is started. Saya punya beberapa referensi. I will show you some videos.
knew that I'd call you up. You would go around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. I know that stress is coming, you regret. You got me thinking about when you were mine.
Hello friends, welcome back to Gia Academy YouTube channel. How's life? I hope everything is going well for you. Agi terpilih menjadi peserta pertukaran pelajar dari Indonesia untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Agi ingin berbagi kabar kepada kakaknya. Dia ingin menceritakan situasi apartemen, kota tempat tinggal, dan teman-teman sekolahnya. Agi ingin menceritakan hal tersebut melalui surat karena Agi sudah belajar cara menulis surat pribadi sebelum berangkat ke Amerika. So, in this video we will learn personal letter. What is personal letter? Personal letters are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Jadi, personal letter adalah surat yang kita tulis untuk orang-orang yang dekat atau familiar dengan kita, seperti anggota keluarga, teman-teman, teman sekelas, atau sahabat pena kita. Do you know the purpose of personal letter? The purpose of personal letter are: first, to tell good news or bad news, untuk menceritakan berita baik atau buruk. Second, to tell about experience or activities, untuk menceritakan pengalaman atau kegiatan. Third, apologizing or giving advice, meminta maaf atau menasehati. And the last one, asking for help, meminta bantuan. There are 8 types of personal letter: family letter, pen friend letter, fan mails, celebration letter, farewell letter, get well letter, congratulation letter, and love letter. Teman-teman, mari kita lihat satu persatu jenis surat pribadi. Family letter, written to a family member to share recent news, ditulis untuk anggota keluarga dengan tujuan berbagi berita terbaru. Pen friend letter, written to a pen friends, ditulis untuk sahabat pena. Fan mails, written to someone you idolize or admire, ditulis untuk seseorang yang kamu idolakan atau sukai. Celebration letter, written to acknowledge a happy or significant day or event, ditulis untuk mengakui sebuah kebahagiaan, hari, atau acara penting. Farewell letter, written to say goodbye to someone who is moving interstate or overseas or changing school, ditulis untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang pindah negara atau keluar pulau atau juga pindah sekolah. Get well letter, written to wish someone a speedy recovery from illness, ditulis untuk mengharapkan seseorang agar cepat pulih dari sakit. Congratulation letter, written to congratulate another person for a notable achievement, ditulis untuk mengucapkan selamat kepada seseorang atas pencapaian atau keberhasilannya.
And love letter, written to someone that you are having a romantic relationship. Ditulis untuk mengekspresikan perasaan kepada orang yang kita cintai. Now, let's see the structure of personal letter. First, address, alamat pengirim. Second, date, tanggal penulisan surat. Third, salutation and name, salam dan nama penerima. Fourth, introduction, pembuka. Next, body of letter, isi surat. After that, closing, penutup. Then, complimentary close, salam penutup. And the last one, signature, tanda tangan. Sekarang kita bahas bagian-bagian surat pribadi. Heading, it is written in the upper right or left hand corner of the page. Bagian kepala surat. Bagian ini ditulis di sudut kanan atau kiri atas surat. The heading contains first the address of the sender or the person writes the letter. Second, the date when the sender writes the letter. Kepala surat berisi alamat pengirim dan tanggal ketika menulis surat. Salutation or greeting. It is written in the left hand corner. You can begin with the word dear, hi, hello. Then followed by first name of receiver and ended with comma. Salam pembuka ditulis di sudut kiri surat, diikuti nama penerima surat dan dibubuhi tanda koma pada akhir nama. Introduction, bagian pembukaan surat. Berisi sapaan pembuka atau tanggapan dari surat sebelumnya. Teman-teman dapat menuliskan kalimat berikut. How are you? Hope this letter finds you. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. I'm sorry I should have written earlier. Haven't heard from you in a while, so I thought. Body of letter. You state your message in the body. Pada bagian isi surat ini, teman-teman dapat menyatakan pesan dalam isi surat. You can begin with telling your experience and tell your aim or reason of writing the letter in the first paragraph. Your second paragraph is your message. Teman-teman dapat memulainya dengan menceritakan pengalaman atau kegiatan. Pada paragraf pertama menjelaskan alasan mengirim surat. Paragraf kedua berisi pesan atau tujuan surat. Then you can end the letter with clear ending stating what you expect and your feeling. Kemudian pada paragraf terakhir, teman-teman dapat menuliskan harapan dan perasaan kepada si penerima surat. And this is an example body of letter. Conclusion. Pada bagian kesimpulan isi surat, teman-teman dapat menyertakan kalimat berikut. I'm looking forward to seeing you soon. I'm waiting for a quick reply. My best wishes for the coming test. Bye.
I will write soon. I'm looking forward to hear from you soon. I will have to stop now and see you. Complimentary clause. Your closing can be written as follows: your friend, yours truly, yours lovingly, will love. It is followed by comma. Nah, pada bagian penutup surat, teman-teman dapat menuliskan kalimat tadi. Dan jangan lupa disertai tanda koma ya. Signature. It refers to the sender first name and it is put after closing. Terakhir, teman-teman dapat menuliskan nama atau tanda tangan pada sudut kanan bawah surat. Biar teman-teman semakin paham, kita perhatikan contoh surat berikut. Question number 1. Johan feels everything different since A. They all moved to another city. B. He passed his studies at junior high school. C. They passed their junior high school. D. Mick left them to live in another city. E. A reunion has already been talked about. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Soal ini menanyakan perasaan Johan. Kita perhatikan kembali surat yang dikirim Johan. Pada paragraf pertama, kita dapat menemukan kata since. Kata tersebut merupakan kata kunci. Jadi jawabannya terdapat setelah kata since. Kalimat ini sama dengan pilihan jawaban D. Johan merasakan hal berbeda sejak Mick meninggalkan mereka ke kota lain. Question number 2. What does Johan hope for Mick after he gets the letter? A. Mick hopes that his new life is going well. B. Mick will have a fun time in school. C. Mick will send back Johan's letter. D. Mick will move back soon. E. Mick will write back. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Soal ini menanyakan apa harapan Johan terhadap Mick setelah mendapatkan surat. Kita dapat menemukan jawabannya pada paragraf terakhir. So, the correct answer is E. Mick will write back. Untuk soal selanjutnya, kita perhatikan lagi surat berikut. Question number 3. What is possible relationship between sender and the recipient? A. Employees. B. Employers. C. Relatives. D. Siblings. E. Friends. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Soal ini menanyakan hubungan antara pengirim dan penerima surat. Kita dapat melihatnya pada bagian complimentary clause.
Dan jawaban yang benar adalah E. Next question. From the letter we know that A. The hills far from Tony's neighborhood. B. Tony felt awful after moving. C. The new city was not good. D. Lily moved to another city. E. Lily loved to go hiking. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Untuk menjawab soal seperti ini, sebaiknya kita cocokkan dari pilihan jawaban yang terakhir. Pilihan jawaban E menyatakan Lily menyukai hiking. Pada bagian body of letter menunjukkan bahwa Lily memang menyukai hiking. Hal ini dinyatakan oleh kalimat since you like hiking a lot, you hiking a lot, you merujuk kepada Lily. So, the correct answer is E. The last question. Apparently, this city is very fascinating and I think. What is the closest meaning to the underlined word? A. Attractive. B. Boring. C. Dull. D. Ugly. E. Bad. Soal ini menanyakan persamaan kata fascinating yang artinya menarik. Kita lihat pilihan jawabannya ya. Attractive memesona, boring membosankan, dull bodoh, ugly jelek, bad buruk. So, the correct answer is A. Attractive. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Okay, that's all my explanation about personal letter. Stay healthy and see you on the next video. Have a nice day. Hello, good morning. Welcome back with me, Alia. How are you, students? Have you in a good condition? And today we will kita akan melakukan pembahasan soal masih dengan topik yang sama, yaitu personal letter. Jadi saya akan menyajikan 10 soal dan kita akan membahasnya secara bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, I will remind you to always stay at home, stay healthy, keep social distancing, and always wash your hand after doing activity. Oke, kita langsung saja masuk ke video pembahasan soalnya. Oke, jadi ini adalah teks pertama. Ini ada sebuah contoh personal letter. Jadi ketika ada soal seperti ini, hal yang pertama kalian lakukan adalah melihat pertanyaannya. Oke, kita lihat nomor 1. What does the letter tell us about? Oke, apa sih surat ini menceritakan tentang apa sih? Bercerita tentang apa? Ketika ada pertanyaan seperti ini, kita harus membaca a whole of a letter. Oke, kita baca
Surabaya, 1st February 2020. Dear Nathan, how are you? Hope everything is okay with you. I'm alright here. We are going to have the national examination, are we? Are you well prepared for it? Well, to be honest, I just have some difficulties in preparing for it, especially in science. There are extra lessons in my school, and I take them all, but I feel that they don't help. I'm still confused in solving mathematics problems. I'm just worried that I fail the national examination. Do you have any suggestion for me? I really appreciate your help. I look forward to hearing from you. Your buddy, Wendy. Okay. What does the letter tell us about? Oke, kita bahas satu-satu. Walaupun ini di sini tidak ada jawaban yang benar, kita bahas satu-satu. Yang pertama, asking for a friend to teach mathematics. Apakah berisi tentang itu? Tidak ya. Jadi dia itu hanya bingung dalam memecahkan masalah di mata pelajaran matematika. Okay, and next, preparing for the national examination. Itu jawabannya benar karena dari keseluruhan surat ini bercerita tentang persiapan untuk menghadapi national examination. Okay, and C, asking for friend suggestion to solve problem. Ini sebenarnya bisa, tapi kurang tepat karena kita mencari jawaban yang paling tepat di sini. Okay, and the next is giving a solution to a friends. Ini isi dari personal text ini bukan giving, melainkan asking a solution. Okay, and the next, having extra lesson at school. Itu jawaban yang kurang tepat. Okay, next. Okay, number 2. Why is Randy worried that he may fail the national examination? Kita masih dalam personal letter yang sama. Kenapa sih Randy itu khawatir bahwa dia akan gagal dalam national examination? Dalam kasus seperti ini, kita bisa melihat kata kunci dalam soal, yaitu worried and fail. Kita lihat di teks, di mana sih kata itu berada. Ternyata kata itu berada di paragraf 2. I'm just worried that I failed the national examination. Jika ada kasus seperti ini, jawaban bisa dilihat langsung pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya, I'm still confused in solving mathematics problem. Jadi jawaban yang sudah pasti adalah he is confused in solving mathematics problems. And then number 3. I'm still confused in solving mathematics problems. The word confused means kita mencari tahu arti kata dari confused. Confused itu apa? Confused itu berarti, in bahasa, confused berarti bingung.
Oke, jadi the right answer is A. Unable to think clearly. Tidak bisa berpikir dengan benar. Oke, yang B itu unable to speak fluently. Tidak dapat berbicara dengan lancar. Jadi nomor 3 jawaban yang sudah pasti adalah unable to think clearly. And then number 4, I'm just worried that I failed the national examination. The antonym of the word fail. Ketika ada soal seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah mencari tahu arti kata dari pilihan yang disajikan. Kalian harus tahu arti kata per kata. Jadi fail itu berarti gagal. Antonim di sini adalah lawan kata dari gagal, yaitu berhasil. Apa sih bahasa Inggris dari kata berhasil? Bahasa Inggrisnya adalah success. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah success. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Kita lihat dulu pertanyaannya. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Oke, sebelumnya kita akan membacanya dulu. Panorama Street, Semarang. Dear Aunia, Auntie, I have some good news for you. Last month, I passed my final examination. A week ago, I succeeded to join a senior high school English competition. Last night, my parents promised to send me to a famous English course in my town. They also promised me if my scores in English are good, they'll send me to a foreign university. Great, is it? I work hard. I want to be a great pedestrian like you. Well, that's all for now. Looking forward to having your news. Love, Dewi. Oke. Jadi teks ini tujuannya untuk apa sih? Kita sudah bisa melihat di sini. Jawaban yang benar adalah A, to inform some good news. Oke, jadi di sini Dewi memberikan informasi good news ya kepada Aunia, kepada bibi Nia, mengenai dia yang berhasil join in a senior high school English competition, dan orang tuanya berjanji untuk send to a famous English course in her town. Oke. Jadi jawaban yang sudah benar di sini adalah to inform some good news. Okay, and the next, number 6. What did parents promise her? Apa yang dijanjikan oleh orang tua Dewi? Tak bisa dilihat di sini. Last night, my parents promised to send me to a famous English course in my town. Jadi jawaban yang benar adalah B, to send her to an English course. Oke,
Ini sih jawaban yang sangat jelas karena ini adalah contoh soal yang tersirat di dalam teksnya di sini. Oke, and the next number 7. How does JP feels? What the fuck? Who's JP? Okay, number 7. How does Debbie feel? Apa yang dirasakan oleh Debbie? Debbie merasa glad, happy. Oke. Kenapa dia merasa happy? Karena kita bisa lihat di sini dia sudah melewati final examination. Dia berhasil join di senior high school English competition. Terus orang tuanya menjanjikan untuk send her to a famous English course in her town. Jadi dia merasa senang. Scared itu artinya takut, anxiety itu artinya gelisah, worried artinya cemas, bored artinya bosan. Oke, seperti itu. And next kita masuk ke personal letter yang baru lagi. Oke, kita baca dulu soalnya. How do the staff serve the customers of the hotels? Kita baca soalnya. Pinang Mas Street dan Dear Sally, I'm writing to you concerning of my last day in Jogja. I just got back from Borobudur, the wonderful temple I've ever seen. The weather is fine. We are now staying in a hotel. It's not far from Malioboro. We are treated well here. It has many excellent staff who serve the customers. We plan to go around Malioboro after the children take a short nap. We want to enjoy having lesehan there. It is a kind of a restaurant, but we sit on the ground. Many kinds of local handicraft are sold along Malioboro Street, but domestic and foreign tourists are interested in them. I want to buy some as souvenirs. Don't worry, I'll also buy you the most interesting one. Love, Mira. Okay. How do the staff serve the customers of the hotel? Kita bisa melihatnya di sini. Oke, kita lihat. We are now staying in a hotel. It's not far from Malioboro. We are treated well. It has many excellent staff who serve the customers. Oke, jadi dalam kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa staf hotel itu nge-treat customernya dengan jawaban yang benar di nicely. Oke, kita tulis jawaban yang paling tepat. Oke, and then the text gives us information about the wonderful Borobudur temples, snow, the souvenirs to be bought,
know Mira's last day in Jogja? Apakah ini adalah jawaban yang benar adalah Mira last day in Jogja, hari terakhir Mira di Jogja. And then C, a comfortable hotel near Malioboro. Apakah ini menceritakan tentang hotel yang sangat nyaman di Jogja? And the next is a planning to have vacation in Jogja. Jawaban yang benar adalah Mira last day in Jogja. Okay, the last is who is the letter from? Jadi letter itu, surat itu dari siapa sih? Ketika ada soal ini sudah sangat jelas di sini jawabannya, karena ini adalah sincerely dari penulisnya. Oke, jadi jawaban yang sudah sangat jelas yaitu Mira. Oke, that's all enough. Sudah 10 soal. Thank you for watching, and I will inform you guys bahwa minggu ini adalah minggu terakhir saya mengajar di SMA Negeri 2 Kendal, and next week kalian sudah kembali diajar oleh Mem Vita. I will say thank you, and I will say apologize about my mistakes. Kemarin ada kesalahan dalam menginput nilai kalian pada latihan 1, dan saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata, and saya mengingatkan kalian, bagi kalian yang belum mengerjakan latihan 1, latihan 2, and daily test, and then making personal letters untuk segera kalian kerjakan dan dikumpulkan, karena nilai akan segera saya setorkan ke Mem Vita. Oke. I think enough. Thank you for everything. Thank you for your attention, and sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mudah Berbahasa Inggris Channel. Sekarang kita ada di pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 11 dalam tema letter writing. As its name, tema kali ini kita akan membahas bagaimana sih menulis surat yang baik dalam bahasa Inggris. Nah, jenis surat dan fokusnya nanti seperti apa, itu akan kita pelajari lebih lanjut. Yuk kita mulai aja ya videonya. We have two types of letters in English. The first one is what is called as formal letter, and the second one is informal letter, or also known as personal letter. Jadi ada dua tipe surat nih dalam bahasa Inggris, yang formal letter, surat resmi atau surat formal, ada juga yang informal, surat yang informal atau lebih personal. Nah, di video kali ini fokus kita ada yang di personal letter ya. Nah, gimana sih kalian kalau mau nulis surat, misalnya kalian punya teman di luar negeri, itu kalian mau nulis suratnya seperti apa caranya yang lebih casual gitu. Nah, itu akan kita pelajari di video kali ini. So, without any further ado, let's get started. What is the function of writing a personal letter? Well, the personal letter is written to people we know, such as our friends, parents, siblings, and cousins. Jadi biasanya kita nulis personal letter itu ke orang-orang yang kita sudah kenal. Jadi sudah tahu terlebih dahulu, tapi misalnya tinggalnya jauh kayak gitu. Nah, itu kita mau berkabar misalnya, nah itu kita menggunakan personal letter. Tadi terus kita lihat kalimat selanjutnya, writing personal letter has two functions. Kalau menulis personal letter ternyata punya dua fungsi nih. Apa aja? It is to not only written to inform, but also to strengthen the bond between two people writing to each other.
Jadi personal letter itu selain untuk tadi saling bertukar informasi, bertukar kabar, juga punya fungsi lain yaitu untuk menguatkan ikatan hubungan gitu ya antara satu orang yang nulis dan yang penerimanya. Begitu pula yang nanti misalnya penerimanya balesi ke si pengirimnya tadi yang pertama, karena tadi basicnya adalah personal letter itu ditulis ke orang-orang yang kita sudah kenal. Jadi intinya kayak menyambung tali silaturahim gitu loh fungsinya personal letter. Selanjutnya kita akan bahas tentang language features dari personal letter. Language features itu apa sih? Language features itu adalah keistimewaan bahasa. Jadi keunikan-keunikan yang biasanya muncul di personal letter. Ada apa aja? Yuk kita lihat sama-sama ya. Oke, ada dua hal penting nih di sini. Yang pertama ada yang di sentence structure, yang kedua nanti di stylenya dari personal letter. Seperti apa? Kita lihat yang sentence structure dulu. Pertama, accuracy of grammar is important. Itu udah jelas ya, grammarnya personal letter tetap harus benar. Format penulisan grammarnya menggunakan tenses apa, terus kalau untuk kalimat imperatif seperti apa, kalimat tanya seperti apa, itu udah tidak ada tawar-menawar nih yang nomor 1. Nomor 2, complete sentence are expected. Nah, meskipun kita itu menggunakan personal letter tadi lebih informal, lebih casual gitu ya, tapi diharapkan kita juga tetap menggunakan kalimat yang lengkap. Kenapa? Ya karena untuk memudahkan tujuan komunikasi, jadi dua-duanya bisa saling memahami. Makanya penting sekali kita menggunakan kalimat yang lengkap, yang jelas juga tanda bacanya. Misalnya kamu menulis satu kalimat diakhiri dengan titik baru kalimat berikutnya, jadi harus jelas ya, karena kan kita bukan berkomunikasi hadap-hadapan secara langsung. Kalau nggak paham tuh nggak bisa langsung kamu tanya, maksudnya apa gitu kan, nggak bisa, karena ini letter. Jadi untuk menghindari miskomunikasi diharapkan kalian juga menulis dengan kalimat yang benar dan lengkap. Nah, terus yang poin ketiga itu slang can be used. Maksudnya slang can be used, slang itu tuh lebih ke bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang bukan bahasa yang formal gitu loh. Nah, ini tadi karena ini personal letter jadi boleh pakai slang. Terus misalnya use the contraction such as I'll, I'm, will, seperti itu. Nah, contraction di sini tuh maksudnya singkatan tapi yang semua orang kira-kira akan paham ya. Contoh kata I'll itu kan I will maksudnya. I'm kayak gini, I petik M itu maksudnya I am. Will ini contohnya we will gitu. Itu boleh ditulis di personal letter. Kalau formal letter diharapkan nulisnya we spasi will. Nah, tapi kalau personal letter bisa kalian singkat jadi we petik L double L. Terus yang berikutnya nomor 5, use personal pronouns such as I, we, you. Nah, karena ini kalian menulis personal letter yang tadi di fungsinya itu kita udah kenal orangnya yang kita tulisin suratnya, jadi boleh nih kita nggak terlalu formal, jadi kalian bisa pakai kata I, we, you kayak gitu. Dan pakai use active voice, maksudnya ini formatnya tentang menggunakan kalimat aktif. Kalau kalian nanti ada sih pelajaran di kelas 11 ini tentang kalimat pasif. Kalau di bahasa Indonesia kan juga pernah tahu ya, jadi kalau personal letter itu diharapkan lebih pakainya yang kalimat aktif, bukan yang kalimat pasif, kayak gitu. Kemudian di part style, kalau style gimana? Language use may be personal, like first and second person pronouns. Nah, untuk stylenya tadi kita boleh pakai, ini sih mirip sama yang ini. Boleh pakai the first or the second person pronouns. Jadi kalau yang first itu biasanya I sama we, sedangkan yang second person itu yang you, orang yang ditunjuk, yang diajak bicara gitu. Terus be warm, stylenya itu yang warm, yang hangat, jangan judgmental, jangan kita tetap harus terlihat ramah gitu loh dalam menuliskan si surat ini. Kemudian use the person's name you are writing to. Nah, untuk lebih mengakrabkan, untuk lebih warm lagi gitu ya, ini poinnya masih nyambung, kita bisa menyapa atau menggunakan nama orang yang kita tuliskan suratnya ini. Misalnya kita nulis surat buat Budi gitu ya, jadi kita dari awal bisa menyapa, dear my beloved cousin Budi. Nah, seperti itu. Terus vary sentence length, ini maksudnya panjangnya kalimat itu boleh bervariasi, tidak mesti cuma ada subjek, predikat, objek, titik, itu tidak mesti. Boleh kalian nulisnya subjek, predikat, objek, terus ada kata keterangannya, atau cuma
kalimat berikutnya subjek sama predikatnya aja. Pokoknya tadi tetap bisa dipahami tapi nggak ada struktur khusus yang harus diikuti. Kemudian write in a natural conversational style. Nah, kalau nulis personal letter, kalian bisa yang natural aja, yang kayak kalau kalian seperti berhadapan langsung, tapi ini tertulis dan harus memperhatikan kaidah penulisan lebih baik lagi. Cuman nggak harus seformal itu kayak misalnya tadi kepada yang terhormat Budi, itu nggak perlu. Tadi kamu bisa ngomong dear my beloved cousin Budi. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir di part style, let your personality shine through your writing. Nah, maksudnya ini tuh jangan kalian jadi berpura-pura dalam tanda petik gitu ya, sok-sokan terlalu formal atau terlalu sok-sokan mau menghormati, padahal kalau ketemu langsung tuh nanti beda cerita gitu. Nanti orangnya yang baca malah bingung, ini bener bukan orang yang aku beneran kenal itu yang nulis surat ini, kayak gitu. Jadi ya be natural aja intinya. Next, ke bagian yang paling penting dari suatu surat, yaitu strukturnya. Harus ada apa aja, kita lihat yuk. Pertama ada date, yaitu tanggal kamu nulis surat itu. Nah, letaknya ada di mana? Di top left, di kiri atas. Habis itu kamu boleh ngasih spasi atau dilompati satu baris. Misalnya kalau pakai kertas, kamu nulis address nih. Addressnya siapa? Apakah address penerima? Bukan, tapi address kamu saat nulis surat tersebut. Misal kamu nulis suratnya pas lagi liburan ke Bali. Nah, yang kamu tulis adalah alamat ketika kamu di Bali, meskipun rumah kamu aslinya ada di Jakarta misalnya. Terus surat itu mau kamu tujukan ke teman kamu yang ada di Banjarmasin. No, kamu tetap nulis suratnya adalah ketika kamu di Bali, ya pakai alamat kamu di Bali gitu ya, addressnya. Terus letak addressnya itu ada di top right, di kanan atas. Jadi tadi tanggal di kiri atas, spasi atau dilompati satu baris, di kanan atasnya kamu tulis alamat. Kemudian kamu tulis yang namanya salutation and name. Salutation itu lebih ke sapaan gitu ya, misalnya Dear Budi atau My Beloved Cousin Sinta. Nah, kata Dear atau My Beloved itu termasuk ke salutation. Terus jangan lupa juga dituliskan nih nama orang yang kamu tuju suratnya. Kepada siapa sih surat ini ditujukan gitu. Next, ke introduction. Nah, ini bagian opening nih dari suatu surat. Biasanya kalau kamu yang mulai nulis surat, itu kamu lebih baik menanyakan kabar. Kabar misalnya how are you, terus how's life going, dan lain sebagainya. Jadi kamu nanyain kabar. Atau bisa juga kalau bentuknya ini adalah orang tersebut udah pernah ngirimin kamu surat, terus kamu sekarang merespon surat tersebut. Nah, sebaiknya kamu nanggepin dulu nih isinya surat yang kemarin. Misalnya, 2 hari, wah seneng banget ya 2 hari lalu aku tuh baru menerima surat dari kamu. Rasanya kayak mimpi deh, karena kita kayak udah 8 bulan ini nggak saling berhubungan karena corona atau apa gitu misalnya. Nah, itu bentuk tanggapan terhadap the previous letter. Next, ke bagian body. Nah, ini bagian utama dari suatu surat ya. It includes what you want to write to the other person. Nah, ini isi intinya. Tuh kamu nulis tuh kenapa. Misalnya kamu cuma mau cerita, mau curhat aja. Misalnya, ya ampun sekolah online ternyata kok gini banget misalnya. Nah, atau misalnya kamu mau cerita tentang pengalaman liburan kamu atau apa gitu. Nah, itu semua ada di part body. Next, ke bagian closure atau penutup. Nah, the part indicates that the letter is going to end. Nah, ini bagian yang bagian penutup lah. Ya kalau surat ini udah mau selesai. Misalnya, that's all from me. I'm so happy to get the response from you. Misalnya itu boleh ditulis di part closure. Next, setelah ditutup nih tadi, kita juga punya yang namanya complimentary closure. Maksudnya apa complimentary closure? Itu tuh lebih ke ekspresi untuk menutup. Misalnya kalau di surat bahasa Indonesia di bawah tuh biasanya kita sering dengar kata hormat kami, hormat saya. Nah, itu juga itu di bahasa Inggris namanya complimentary closure. Biasanya di surat personal letter kamu bisa ngomong love you, sincerely yours, atau love gitu juga boleh. Terus kamu boleh di bawah complimentary closure ini tadi, kamu boleh nulis tanda tangan. Boleh bentuknya tanda tangan, boleh dari inisial dari nama kamu. Misalnya penulisnya adalah Ahmad Budi Santosa. Kamu boleh nulis tanda tangan
atau boleh juga pakai inisial ABS, kan tadi Ahmad Budi Santosa gitu. Terus terakhir ada bagian PS. Kita sering lihat ya di di surat-surat. PS itu maksudnya apa? PS itu ternyata kepanjangan dari postscript. Isinya afterthought in a letter. Jadi kayak informasi tambahan aja gitu loh. Nanti kita lihat di contoh ya bagian PS itu seperti apa. Ini boleh ada boleh enggak ya yang PS, tapi yang lainnya harus ada. Sekarang kita lihat dulu yuk some expressions for letter writing. Biasanya kalau kita nulis surat, kita mau memulai dengan misalnya mengucapkan terima kasih atau rasa syukur gitu. Kalau ini bentuknya merespon surat sebelumnya. Atau misalnya teman kamu ngirimin kamu hadiah, terus kamu mau berterima kasih karena udah dikirimi hadiah misalnya, itu bisa dengan expressions of gratitude. Contohnya apa? Expression of gratitude. Misalnya, I'm just writing to thank you for bla bla bla. It was very kind of you to titik-titik. Thanks very much for titik-titik. I'm very grateful for titik-titik gitu ya. Untuk yang expressions of gratitude. Kalau expressions of giving advice di letternya, misalnya ngasih saran apa? Well, I thought about it and if I were you, I would bla bla bla. Misal kamu mau ngasih saran kalau if I were you, di sini kan maksudnya kalau aku jadi kamu, aku akan bla bla bla. Untuk pelajaran ini if, kenapa kok to be-nya pakai were, ini ada di pelajaran if conditionals ya, tipe kedua. Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box kalau kalian bertanya-tanya kok bisa I pakai to be were, biasanya kan pakai was. Ada aturannya itu ya. Terus expressions lain yang untuk giving advice, have you thought about titik-titik? Gakkah kamu kepikir untuk melakukan A misalnya daripada melakukan B? Bisa juga in your last letter you said you weren't sure what course of action to take. I suggest bla bla bla. Nah, untuk memberi advice kita juga bisa pakai expressions I suggest. Ingat ya di pelajaran bab 1 kemarin tentang offers and suggestions. Nah, itu bisa kita pakai expressions untuk ngasih suggestions, untuk ngasih saran. Miss akan link juga videonya di card kanan atas. Terus bisa juga kalian ngomong dengan I think you shouldn't bla bla bla. Menurutku kamu nggak perlu gini deh. Nah, itu juga boleh untuk ngasih saran. In your last letter you asked me about bla bla bla. I think bla bla bla. Nah, ini juga bisa ngasih saran nih. I think dengan menggunakan ekspresi I think, saya pikir lebih baik seperti ini gitu. Terus kalau untuk delivering good news, kalau letter kamu tadi ini fungsinya adalah untuk memberikan kabar baik, itu ekspresi yang bisa dipakai misalnya I'm sure you'll be happy to hear that bla bla bla. Aku yakin banget kamu akan seneng kalau aku mau cerita kalau aku punya prestasi baru misalnya. Atau I'm sure that you'll be interested in knowing that, bisa juga. By the way, did you know that bla bla bla, ini bisa kayak membuka informasi yang lebih humble gitu ya, mau delivering newsnya. Kamu tahu nggak sih kalau aku menang lomba kemarin misalnya. OMG, you'll never guess what happened. Ini juga bisa. Kamu nggak akan nyangka apa yang terjadi. I'm totally ecstatic to hear about bla 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 juga boleh. I was happy beyond limits to read that. Nah, ini kalau ini lebih ke misalnya teman kamu yang nulisi surat itu dapat prestasi, terus kamu membalesi, ya Allah aku ikut seneng gitu misalnya. Nah, ini kita bisa pakai expressions yang ini. I was happy beyond limits. Aku bahagianya tuh sampai banget gitu loh intinya. To read that bla bla bla. Nah, kalau yang tadi itu delivering good news, kalau delivering bad news itu kita harus jangan ujuk-ujuk langsung yang jeleknya yang disebutin gitu. Ada expressions yang harus menunjukkan empati dan lain sebagainya. Misalnya dengan mengatakan, I'm sorry but I have to tell you that my neighbor is passed away. Misalnya tetanggaku yang kamu maksud itu tuh udah meninggal misalnya. Kan sedih tuh ceritanya. Pakai I'm sorry di depannya. Bisa juga dengan expressions, bad news, I'm afraid but no way to avoid it, so here it goes. Nah, ini kamu kalau mau lebih to the point bad newsnya tapi ngasih rambu-rambu dulu bahwa ini akan ada sesuatu yang tidak enak yang akan terjadi. Nah, itu kamu bisa pakai expressions yang ini.
Terus bisa juga I'm extremely sorry to hear that bla bla bla. Aku juga ikut sedih untuk mendengar karena hal ini terjadi, misalnya boleh. It was heart-wrenching to read about. Nah, yang ini mencabik-cabik hatiku. Nah, itu juga bisa expressions of delivering a bad news. Jadi nggak terlalu nggak ujuk-ujuk hal buruknya yang disebutkan. Terus bisa juga letter kamu menggunakan expressions of asking help. Dengan kata I wonder if you could help me. Aku berharap kamu bisa membantu saya. I hope it's not too much to ask about. Nah, aku berharap ini nggak jadi merepotkan kamu loh kalau aku meminta bantuan untuk apa. I wonder if I could ask you a favor. Could you bla bla bla. Aku minta bantuan kamu, boleh nggak? Bolehkah kamu misalnya membelikan aku sepatu baru gitu. Nah, bisa juga expressions yang untuk apologizing. Apologizing itu apa? Apologize itu meminta maaf. Wait, bisa tulis dulu di sini ya. Meminta maaf. Apa aja expressionsnya? I'd like to apologize for. Aku mau minta maaf untuk apa? Misalnya untuk kesalahan ku yang sampai kamu jadi marah sama aku, boleh. Atau I'm sorry that, boleh. Sesimpel I'm sorry juga boleh. Words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am. Nah, ini misalnya kalau kamu mau lebih penyesalannya yang lebih dalam, sampai kata-kata tuh tidak akan bisa, kata-kataku ini tuh tidak akan bisa menghapus lukamu, tapi ya mau gimana lagi, aku betul-betul minta maaf. Berikutnya ini ada berbagai contoh ekspresi yang biasanya dipakai di personal letter. Kita lihat ya, untuk part salutations misalnya atau sapaan, itu kalian bisa pakai berbagai kata. Bisa dengan dear Budi, dearest Sinta, sweetheart, darling, my dear, my love, dan lain sebagainya. Tergantung dari apa kalau salutation? Tergantung dari how well you know the person you are writing to. Seberapa deket sih kamu tuh kenal sama orang yang kamu tulisin suratnya. Kalau kenalnya biasa-biasa aja, biasanya kita pakai dear. Tapi kalau udah lebih lebih lengket gitu hubungannya, kita bisa pakai sweetheart, bisa pakai darling gitu. Tergantung dari seberapa dekat kamu mengenal orang tersebut. Terus untuk mengawali surat, biasanya kita tadi bisa menanyakan kabar, bisa bentuknya untuk membalas surat sebelumnya. Kita bisa ngomong dengan kata how are you, sesimpel katanya apa kabar dengan how are you, itu bisa mengawali surat kita. Atau hope this letter finds you, thanks for your last letter. Ini maksudnya mudah-mudahan surat ini nyampe ke kamu ya, makasih banget loh tentang suratmu yang kemarin, itu bisa. It was so good to hear from you, senang banget deh kemarin aku akhirnya dapat kabar dari kamu, juga bisa. Sorry for answering late. Nah, yang ini lebih ke expressions karena kamu telat balesin suratnya. Atau kamu juga bisa nulis di sini, I'm sorry I should have written earlier. Maaf banget nih, harusnya aku nulisnya udah dari lama nih. Jadi kita nggak serindu ini misalnya. Haven't heard from you in a while, so I thought bla bla bla, ini juga bisa. Udah lama ya nggak dengar kabar kamu, jadi aku pikir aku pengen nulis surat deh untuk tanya kabar kamu, misalnya juga boleh untuk mengawali surat. Terus untuk mengakhiri surat di bagian closure-nya, kita bisa nulis I'm looking forward to seeing you soon. Senang, aku harap bisa segera ketemu kamu nih. Atau I'm looking forward to hearing from you soon. Aku harap bisa dengar jawaban dari kamu. Atau I'm waiting for the quick reply. Aku harap kamu segera balas surat ini ya. See you juga bisa. I'll write soon. Nanti aku akan sering-sering nulis lagi deh segera. I'll have to stop now. Nah, ini mengindikasikan kamu mau menyelesaikan suratnya, mau mengakhiri maksudnya. Looking forward to seeing you again juga bisa ke indikasi mau mengakhiri surat tersebut. Terus untuk yang complimentary closure, itu bagian yang di akhir sendiri setelah closure tadi ya. Itu kamu bisa nulis yours, hormat kami tadi dulu. Bisa kamu nulis yours with love, sincerely yours, all the love, all the best, affectionately, much love, best wishes, terserah sih. Ini contoh-contohnya ekspresi yang sering digunakan di complimentary close. Then kita masuk ke contoh suratnya ya, gimana sih penulisannya dan posisinya gimana yang tepat. Well, let's check this out. Pertama, kita lihat dari date-nya dulu. Ingat,
ditulis di kiri atas, January 12, 2014. Habis itu ditulis juga nih alamat di kanan atas, Jalan Senggini Raya Lombok, Nusa Tenggara Timur. Habis itu kamu mulai dengan salutation, Dear, my dear lovely city. Nah, ini kamu ngasih sapaan kan, my dear lovely, terus namanya, surat ini kepada siapa? Oh, kepada Siti. Terus kita greetings di awal, hello. Habis itu introductionnya sesimpel tanya, how are you sweetie, apa kabar? Terus kita masuk ke inti dari surat tersebut. I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. I'm so sorry, please forgive me. You know we are in Lombok right now, it's so beautiful beyond imagination. I'm writing to you from this really cute little cafe on the Senggini beach. As you know, Mom loves shopping, so she goes and will go for hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I'm enjoying my cup of coffee. Nah, ini paragraf yang pertama dari bagian isinya. Dia cerita, maaf, aku tahu sih kamu marah sama aku karena udah lama nih aku nggak nulis surat ke kamu. Sorry ya, maafin aku dong. Kamu tahu aku tuh sekarang lagi ada di Lombok, seneng banget deh karena indah banget Lombok itu. Terus aku tuh lagi di cafe di Senggini, di Pantai Senggini gitu. Terus mamaku tuh lagi shopping. Biasalah mama kalau shopping kan lama ya. Jadi ya udah aku tak nulis surat aja sambil menikmati my cup of coffee sambil ngopi-ngopi cantik gitu ceritanya. Paragraf kedua yang masih bagian dari konten atau isi, dia ngomong, you know, yesterday we went to Gili Nanggu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful. I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been so much more fun. Yang di sini dia cerita, aku kemarin ke Pulau Gili Nanggu nih. Terus itu letaknya ada di bagian southwest. Apa sih namanya berarti? Barat daya. Ya. Itu dari Lombok. Terus tempatnya cantik banget. Aku di sana tuh sampai ikut snorkeling juga. Nah, snorkeling di situ tuh banyak ikannya, cantik-cantik banget. Aku harap tuh sebenarnya kamu tuh bisa ikut juga kayak gitu. Terus paragraf berikutnya masih di part konten. Mom was making sure that we didn't miss any sight of the whole city, so we had practically been everywhere. Nah, ini ceritanya mamahnya tuh benar-benar ngajak jalan-jalan ke mana-mana di Lombok. Jadi setiap tempat wisata tuh dikunjungi. Nah, itu bisa bagian dari cerita atau konten dari letter ini. Terus kalau kamu mau mengindikasikan ditutup nih di contoh surat ini, dia ngomong I have to go, Mom is here, I'll see you soon. Oke, ini aku harus pergi sekarang. I'll see you soon. Aku berharap bisa segera ketemu sama kamu kayak gitu. Itu bagian closure-nya. Terus di bagian closing-nya, complimentary close-nya dia ngomong lots of love. Terus so-so ini biasanya diartikan terima kasih ya. Ini nggak tahu dari bahasa mana deh. Jadi terkenal kata so-so itu. Terus itu complimentary closure. Habis itu dia nulis, ini penulis surat ini namanya siapa? Lana. Boleh signature, boleh nama kamu gitu kan. Terus di PS. Nah, di contoh surat ini dia ada PS-nya. Tadi postscript-nya. Postscript-nya isinya apa? I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Aku membawakan kamu banyak banget souvenir dan gambar-gambar. Nah, itu ditulis di PS. Boleh nggak sih ini ditulis di sini? Boleh ya jawabannya. Kan ingat tadi PS itu tidak wajib ada. Kalau menurut kamu nggak ada informasi tambahan yang harus disebutkan di letter tersebut, ya nggak usah pakai PS gitu. Kamu tulis aja di body-nya. Oke. Ini ya contoh suratnya, semoga bisa membantu kamu memahami penulisan surat dengan baik dan benar, terus letak-letaknya tolong juga diperhatikan. Well, I think that's all for letter writing. I hope you understand it well and I'll see you soon students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, all of you have understood what the material well. Now it's time for you to discuss again with your group about the answer for the Susan's problem.
I give you 20 minutes. Is it enough for you? Yes, ma'am. Okay. To show you the rubric of presentation here. Please look at this. Silahkan lihat. Ya. Any questions? No, ma'am. Okay, good. Okay, class, time is up. Have you finished work with your group? Yes, ma'am. Okay. Okay, now it's time for you to present your paper. Let's start from group 1. Who is the group 1? Okay, defense group. Let's present your paper, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, friends, we are from Group 1. We'll present our discussion. Let's introduce our group member. I am Yanda Divan. I am Karina Rahmanti. I am Nika Abdullah. I am Diana Solaiha. You can successfully plan to speak the holiday with her conscious family. She can tell about her plan journey by creating a personal letter. The group is use a text to help Susan her problem overcome the issues for how are you, my officer? I really miss you so much. It's just been a long time since I saw you. And what you are like. Is your family still I really want to talk with my friends even when it's easy. It's a very important so I can't even put it in the website. I think that's all for now. I'm waiting for you. Mr. Green, what kind of sex song Susan like about? Susan song where was the first letter? Number 4. All of our presentation. Any question? I think your presentation is nice. Okay, thank you. Okay, thank you for the group 1. Give applause to the
1 and 2. How can Susan tell her plan to spend the holiday with her closest family? She can tell about the plan to Donnie by creating a personal letter. And the second one, please create a tag to help Susan solve a problem based on the provided situation. Please take it by yourself. Please here. And then please move to the possible answer of the question for number 3 and 4. For number 3, what kind of facts should Susan learn about? Susan should learn about a personal letter. And the last one is, how can you tell her about how to create it? She must learn the following materials of a personal letter. This is the definition of personal letter. The second one, the social function of a personal letter. And then the structure of personal letter. And then the last one, the language feature of personal letter. Any questions? Okay. Okay, now I will ask you about the interesting thing that you have learned today. How about you, Tina? Okay, read a personal letter. Okay. How about the difficult thing that you have found on this material? It's about the grammar. Okay. Before we close the meeting today, let's conclude about the material that we have learned today. Rista, what you have learned today? The definition of personal letter. Okay. Wait. The first one is the definition. Of personal letter. The definition of personal letter. Okay. The social function of personal letter. And the second one is the social function of personal letter. How about the third one? Is that? The structure of personal letter. Okay, the structure of personal letter. Anything else? The language feature of personal letter. Okay, the language feature, yeah, of personal letter. Okay. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu ada yang pertama the definition of personal letter, and the second one is the social function of personal letter, and the third one is the structure of personal letter, and the last one is the language feature of personal letter. Okay, class. Any questions? No. Okay, good. Thank you. Okay, I think it's enough for today. Before we close our meeting today, let's pray together. Santika, can you lead to pray? Okay. Okay, friends. Before we are the end lesson, let's pray together. Finish. Okay, thank you, Santika. Thank you for your attention and see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.